Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. Kami beranggotakan Kami Rahmasari dengan NIM 1120087, Hana Mesak 1120130, Haji Nisa Sabila 1120376. Selanjutnya ada latar belakang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam dunia organisasi sangatlah penting, karena untuk memecahkan suatu permasalahan, setiap organisasi pasti menghadapi permasalahan yang berbeda-beda, dan harus ada pertimbangan yang matang-matang sebelum mengambil keputusan, karena semua keputusan yang dibuat tentunya didasari oleh pertimbangan yang matang dari berbagai kemungkinan yang ada, agar dalam sebuah organisasi mendapatkan pilihan yang baik. Apabila suatu organisasi salah dalam pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, makalah ini akan membahas tentang pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Yang kedua, apa dasar pengambilan keputusan? Yang ketiga, apa faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada tujuan dari penulisan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada pembahasan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah fungsi terpenting dalam pergerakan atau aquating, bahwa dikatakan inti dari organisasi adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Karena begitu pentingnya pengambilan keputusan, kemampuan ini harus selalu dikembangkan oleh seorang pemimpin. Keputusan dalam suatu organisasi sangat penting, dan bakat kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kemampuan yang dalam mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang ada antara keseimbangan dan disiplin yang ditegakkan atau berbobot dan sikap manusiawinya terhadap bawahan, sehingga keputusan dapat diterima oleh bawahannya. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Tahapan pengambilan keputusan, yang pertama itu mendefinisikan masalah tersebut secara jelas agar mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusun secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk memberi gambaran yang jelas. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang terakhir, memastikan kembali bahwa alat uji telah sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku. Baik, selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Yang kedua, keputusan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang keempat, berdasarkan pengalaman. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman, dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang atau authority yang dimiliki. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.
Oke, selanjutnya faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. Menurut Ridho Murdiningsih tahun 2005, menyebutkan bahwa terdapat 4 faktor dalam pengambilan keputusan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kreativitas individu. Bahwa individu memiliki kemampuan dan strategi ketika menghadapi suatu permasalahan. Individu memiliki pola pikir yang fleksibel dan kreatif dengan memiliki gagasan baru, berinovasi, dan menerima pendapat orang lain. Yang kedua ada lingkungan yang kondusif. Bahwa lingkungan yang kondusif ini didukung oleh motivasi individu, nilai-nilai yang dimiliki individu, serta komunikasi atau kelompok di mana mengambil keputusan. Kepatuhan individu dalam melaksanakan aturan-aturan kelompok dan menghargai peran pemimpin kelompok. Yang ketiga, ada analisis yang sistematis dan ilmiah, dimulai dengan menganalisis masalah dan mengingat semua informasi terkait, mempertimbangkan berbagai kondisi dan alternatif pilihan yang akan dihadapi sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, ada probabilitas keputusan untuk diaplikasikan. Kemampuan individu memperkirakan risiko dari situasi yang dihadapi ketika mengambil keputusan. Individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan. Penutup. Kesimpulan, dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk melakukan aktivitas organisasi. Keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dengan keputusan, maka masalah yang dihadapi oleh organisasi dapat terselesaikan dengan kegiatan organisasi sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Pengambilan keputusan dalam organisasi sangatlah penting agar setiap masalah yang datang dapat segera diatasi dan tidak menghambat tujuan dari organisasi itu sendiri. Saran, dalam mengambil keputusan dalam organisasi, kita perlu mempelajari beberapa aspek yang sudah disusun dalam permasalahan makalah yang dibuat. Dan dalam pengambilan keputusan, kita juga harus memilih waktu yang tepat dalam mengambil keputusan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.